Ya, kali ini kita akan mengulang kembali tentang kuadrat sempurna ya. Kuadrat sempurna. Nah, di suatu persamaan kuadrat itu kan selalu dilambangkan dengan bentuk A x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Nah, ini konsep dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah c-nya kita pisahkan ruasnya ya. Jadi kita pindah ruas yang c-nya. Jadi min c ya. Ini langkah pertama. Lalu langkah berikutnya adalah kedua ruas masing-masing ditambah dengan B per 2A dikuadratin ya. Masing-masing ruas B per 2A dikuadratin ya. Nah, setelah ini baru nanti kita olah untuk berikutnya ya. Langsung aja kita ke contohnya. Misal di sini punya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 8x plus 7 sama dengan 0 ya. Langkah pertama kalian harus menentukan kok 70 sih? 7 sama dengan 0. Langkah pertama kalian harus menentukan berapa sih nilai A, berapa sih nilai B, dan berapa nilai C ya. Kita bikin dulu A-nya. A adalah koefisien dari x kuadrat, berarti nggak ada angkanya, ini 1. Lalu B adalah koefisien dari x, berarti min 8 ya. Dan C adalah si konstanta atau yang nggak ada variabelnya, 7 ya. Selanjutnya setelah kita menentukan ini, kita pindahkan si C ke ruas kanan. Jadi x kuadrat min 8x sama dengan minus 7 ya. Langkah selanjutnya adalah nih, masing-masing ruas harus ditambahin dengan B per 2A kuadrat. Jadi ini x kuadrat min 8x plus B nya kan min 8 dibagi 2 dikali A nya 1 baru dikuadratin, akan sama dengan min 7 ditambah sama ya. Nah, ini berarti akan menjadi x kuadrat min 8x plus ini 2 dibagi berarti min 4 ya. Min 4 kuadrat. Ini jadi min 7 di min 4 kuadrat ya. Nah, ini kita hitung dulu yang ini ya. Ini biarin tulis dulu lagi. Jadi x kuadrat min 8x plus min 4 kuadrat. Ya, ini jadinya min 7 min ini dikuadratin jadi 16 ya. Ini dikurang jadi kok ini plus ya, sorry, plus, ini plus. Kuadrat jadi 16, berarti ini kurang jadi 9 ya. Nah, sementara yang di sini langsung aja kita buat jadi x. Nah, ini cara pemfaktorannya tinggal dilihat ya, karena di sini kan bentuk kuadrat. Berarti ya udah isi aja angka yang ada di sini. Jadi min 4 ya. Di sini dikuadratin. Jadi kalau x min 4 dikuadratin pasti hasilnya akan jadi ini. Jadi nggak usah bingung-bingung. Cara dapat di sini adalah x-nya tinggal kamu akarin, yang di sini kamu tinggal akarin, atau kamu cukup lihat apa yang ada di dalam sini nih ya. Langsung tulis saja, taruh di bawahnya. Ya, kalau di sini min ya sini ya min, kalau di sini ya plus ya sini ya plus, gitu aja ya. Lanjutnya langkah berikutnya adalah masing-masing di akar. Ini kan tadi kuadrat ya. Nih kuadrat, terus ini juga di akar. Namun di sini harus ditulis plus minus karena jawabannya nanti ada dua, ada yang plus, ada yang minus. Ini diakarin berarti kuadratnya hilang, sisa x min 4, sementara ini kalau diakarin jadi plus minus 3. Ya, karena yang satu kan akar 9 kan 3 ya. Nah, langkah berikutnya taruh di sini ya. Karena ada plus minus, kita bikin dua. Yang pertama x1, yang kedua x2 ya. Karena ada plus minus, x1-nya kita ambil yang plusnya. Kita pakai yang plus. Jadi kita tulis 3 aja di sini. Jadi x min 1 sama dengan 3, 4-nya dipindahin ruas jadi positif. Jadi x1 sama dengan 7. Lalu x2 karena x1-nya ada plus, kita ambil yang minusnya. Jadi 3-nya pakaiin yang minusnya ya. Jadi x kuadrat min 3, 4-nya pindah, negatif jadi positif. Jadi x2-nya sama dengan 1 ya.
Ini jawabannya. Dipahami pelan-pelan ya. Kalau memangnya belum hafal atau belum paham, bisa diulang lagi videonya ya. Nah, selanjutnya ya, bagaimana jika A-nya bukan sama dengan 1 ya. Ini contoh soal berikutnya. Bagaimana jika A-nya bukan sama dengan 1? Di sini A-nya kan 3 ya. Rumus kuadrat sempurna itu bisa digunakan apabila A-nya sama dengan 1. Berarti kita harus rubah dulu nih. Jadi semuanya harus dibagi 3 ya. Jadi kalau di sini A-nya belum 1, kalian harus bagi semuanya ini dengan si A ya. Kalau dibagi 3 jadinya kan 3 per 3 X kuadrat plus 10X per 3 plus 3 per 3 sama dengan 0. 0 dibagi 3 nggak usah ditulis ya. Jadi ini 3 dibagi 3 1 ya, tinggal X kuadrat plus 10X per 3 plus 1 ya, sama dengan 0. Nah setelah dapat A-nya sama dengan 1, baru kita tulis dulu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10 per 3, dan C-nya adalah 1. Nah, langkah berikutnya adalah kita pindahin C-nya ya. Jadi X kuadrat plus 10X per 3 sama dengan minus 1. Langkah selanjutnya adalah masing-masing ruas harus ditambah dengan B per 2A kuadrat ya, selalu ditambah. Jadi X kuadrat ditambah 10 per 3X ditambah B-nya berapa? B-nya kan 10 per 3 ya. 10 per 3 dibagi 2 kali A, A-nya 1. Nah, kita lanjutin ke sini. Ini diolah dulu nih, 10 per 3 dibagi 2A itu jadinya 10 per 6 ya. 10 per 6. Nanti bisa dihitung pakai kalkulator, kalau hitung manual juga silahkan ya. Jadi ini X kuadrat plus 10 per 3X plus 10 per 6 kuadrat ya, sama dengan min 1 plus 10 per 6 kuadrat. Nah seperti biasa, ingin memfaktorkannya ini cukup dilihat antara depan dan belakang. Ini diakarin jadi X, ini ya tinggal ditulis aja ini langsung di sini. Karena dia positif ya tulis positif. 10 per 6 ya, 10 per 6. Atau kalian bisa sederhanakan sih sebenarnya. Boleh kalian sederhanakan, kita sederhanakan aja ya. Ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 jadi 5 per 3 boleh. Jadi ini ditulis 5 per 3 boleh di sini ya. Atau tadi 10 per 6 juga nggak apa-apa, sama aja. Berarti ini min 1 ditambah 10. Ini jangan 10 per 6, karena kita udah sederhanain di sini, kita samain aja. Di sini 5, di sini 3 ya. Jadi 5 per 3 kuadrat. Ini tetap tulis lagi. Ini min 1, ini jadinya 25 per 9 ya. Kita lanjutin dulu ini. Ini masih tetap, yang ini baru kita olah, ini jadi min 9 per 9 ditambah 25 per 9 ya. Jadinya 16 per 9. Yang ini jadi masih tetap ya. Selanjutnya kita akarin kanan dan kirinya ya. Kita akar kanan dan kirinya. Jadi ini X plus 5 per 3 sama dengan 4 per 3 ya. Ini plus minus ya, berarti kita bikin X1 dan X2 nya. X1 kita ambil positif, X2 nya negatif. 5 per 3 sama dengan 4 per 3 ya, karena kita ambil yang positifnya. Jadi sini X1 nya sama dengan 4 per 3 min 5 per 3. Ini nggak muat ya. Apa deh di sini berarti jadinya min 1 per 3. Ini X1 nya. Sementara X2 nya kita ambil yang negatifnya ya. Kita ambil yang negatifnya. Berarti X2 nya sama dengan min 4 per 3 min 5 per 3. Berarti X2 nya sama dengan
min 9/3 ya. Ini jadinya min 3 jawabannya ya. Dipahami lagi, ini udah pernah terbahas. Ini cuma nge-review aja karena kita hari ini akan ngebahas tentang kuadrat sempurna ya.